Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, semangat pagi ya. Pagi, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan semua dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mahana sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi sebelum Ibu mulai, mungkin seperti biasa Ibu absensi terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah mengirimkan link absen ya, sudah semua mengabsen di sana? Sudah. Jadi seperti biasa, yang lain silakan kameranya dihidupkan biar bisa Ibu melihat wajah-wajah kalian ya. Jadi hari ini kita lanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Jadi untuk hari ini sebelum Ibu lanjutkan, mungkin masih ingat nggak pembelajaran yang minggu lalu kita belajar mengenai apa? Pasien sebelum meninggal dunia. Pemenuhan kebutuhan pasien yang akan meninggal ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai perawatan klien yang akan meninggal. Jadi masih ada hubungannya. Jadi syarat kita nanti kalau mau belajar merawat jenazah, kita harus tahu mengenai pelajaran yang terdahulu. Benar, konsep kematian harus tahu ya. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan pasien yang akan meninggal. Ada memecahkan masalah pada LKPD. Nah, itu nanti kalian juga diharapkan dapat menunjukkan alat dan bahan untuk prosedur perawatan pasien meninggal dunia. Ya, Ibu akan kirimkan LKPD. Jadi kalian di sana ada kasus yang harus kalian kerjakan, kemudian kalian diskusikan, kalian nanti presentasikan, dan Ibu akan mengambil penilaian, baik nilai pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap. Nah, sebelum kita diskusi, ada beberapa permasalahan yang ingin Ibu jabarkan di awal. Di tampilan gambar berikut, nah pernah nggak kalian melihat perawatan jenazah seperti yang digambar? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, bagaimana caranya prosesnya sampai jenazahnya dibungkus seperti ini? Itu yang nanti kita pelajari hari ini. Ya. Nah, coba dilihat pertanyaannya, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan saat rawat jenazah? Kalau dari gambar ini, kalau disuruh ayo rawat jenazahnya, apa yang dipersiapkan? Kain. Wah, bisa, ini yang lap ya. Jadi nanti silahkan didiskusikan apa saja sih alat-alat yang diperlukan ketika rawat jenazah. Kalau lihat di gambar gini sih nggak gini ya, kalau mungkin lihat nyata, ya agak ketakutan sedikit ya merawat jenazah ya, mungkin nanti lupa apa saja yang perlu dipersiapkan ya, dan urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok ya, kalian diskusikan. Jadi Ibu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, silahkan didiskusikan. Sebentar Ibu akan kirimkan LKPD-nya. Jadi nanti di LKPD itu terdapat kasus yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman mengenai perawatan jenazah. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan langsung ke Ibu di WA group. Ibu akan bimbing kalian untuk berdiskusi di sana. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah siap berdiskusi, Ibu akan kirimkan LKPD-nya. Baik anak-anak, waktu diskusi sudah
hampir 20 menit ya kita persiapan untuk presentasi. Ya, baik, dari kelompok 1 ya. Dan dimulai. Terima kasih atas yang telah diberikan kepada saya. Saya Ibu Krisda Silengari ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi perawatan jenazah. Langsung saja. Tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien pada kasus di atas yaitu perawatan klien meninggal dunia atau perawatan jenazah yang merupakan perawatan pasien setelah meninggal. Pasien membutuhkan jenazah untuk diperhatikan kepada keluarga. Transportasi ke kamar jenazah dan melakukan disposisi atau penyerahan barang-barang milik klien. Indikasinya yaitu perawatan jenazah dimulai setelah dokter menyatakan kematian pasien. Selamat siang semua. Siang. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pasien yang meninggal tidak memiliki anggota keluarga atau tidak dapat diidentifikasi, bagaimana penyelesaian masalahnya? Apakah dikeluhkan oleh pihak rumah sakit? Terima kasih. Kalau memang dia tidak teridentifikasi, misalnya kita di rumah sakit biasanya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya, siapa pihak yang berwenang? Entah itu nanti diserahkan ke Departemen Sosial, ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan pasien meninggal dunia di atas. Yaitu 1. Apron, 2. Sarung tangan bersih, 3. Masker, 4. Kain panjang atau selimut, 5. Gunting perban, 6. Kasa gulung atau perban gulung 3 helai 50 cm, 7. Plaster, 8. Bengkok 1 buah, 9. Tempat kain kotor, 10. Paslap, 11. Baskom berisi air bersih, 12. Kapas secukupnya, 13. Sabun, 14. Handuk kecil, 15. Kantong jenazah bila diperlukan, 16. Troli, 17. Label identifikasi form jenazah, 18. Pengganjal dagu, 19. Kapas sublimat, 20. Tas plastik untuk barang-barang klien atau jenazah, 21. Selimut mandi. Itu presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Tadi ada disebutkan alat dan bahan berupa pengganjal dagu. Bisa dijelaskan alat apa saja yang digunakan untuk mengganjal dagu? Ya, bisa dijelaskan? Alat dan bahan yang dapat digunakan untuk mengganjal dagu yaitu bisa digunakan handuk yang digulung. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Rizka Ulan akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama, beritahu keluarga atau orang terdekat jenazah bahwa jenazah akan segera dibersihkan dan gunakan APD. Yang kedua, buka semua peralatan medis yang terpasang di tubuh jenazah seperti infus ataupun selang oksigen. Yang ketiga, jika mata jenazah masih terbuka, tutup mata jenazah menggunakan kasa. Yang keempat, amankan barang berharga jenazah seperti anting, cincin, atau perhiasan lainnya dan serahkan kepada pihak keluarga. Jadi sekarang Ibu akan berikan penguatan materi atau sedikit biar persepsi kita sama. Ya, mungkin tadi ada yang mengatakan diganjal dagunya pakai handuk. Ya, tadi sudah disebutkan pada saat diskusi mengenai perawatan jenazah. Nah, apa definisinya? Di sini Ibu biar jelaskan biar sama persepsi kita ya, perawatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi ini dilakukan oleh perawat setelah kematian klien yang telah dinyatakan meninggal secara medis oleh tim medis. Alat dan bahan, masker, apron, handscoon ini merupakan alat pelindung diri, wajib digunakan oleh petugas kesehatan ketika melakukan tindakan keperawatan.
Untuk mencuci tangan kita pakai air mengalir, tapi ketika di pasien ya karena wastafelnya jauh kita bisa menggunakan antiseptik gel. Jadi harus diingat ya, kalau ada salah satu atau beberapa alat yang kurang pada saat kita mengerjakan nanti susah, nggak ada bengkok di mana kita buang sampah ya, nggak ada kasa gulung, apa yang dipakai ngikat ya. Jadi harus dipersiapkan dulu alat dan bahannya ya. Jadi kuncinya adalah ketika kita mengingat atau mempersiapkan apa sih alat yang diperlukan, kalian juga harus sudah tahu apa prosedurnya. Setelah selesai melakukan rawat jenazah, perawat harus mencatat tindakan yang dilakukan, kemudian merapikan alat-alat, ya, membuang sampah baik itu medis maupun non medis. Silahkan disimak videonya ya biar kalian ada gambaran mengenai bagaimana praktek rawat jenazah. Tadi kalian sudah diskusikan kan? Pagi anak-anak, jadi hari ini Ibu akan mempraktekkan prosedur perawatan jenazah. Ya, jadi sebelum kita melakukan perawatan jenazah, Ibu akan perkenalkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi alat dan bahan Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kemudian ada nampan yang berisi antiseptik gel. Kemudian 1 buah kufet, di dalamnya berisi APD, masker, handscoon, 2 kasa, kemudian ada kasa gulung, kemudian ada gunting, kemudian ada plastik nanti digunakan untuk tempat aksesoris pasien, kemudian ada label jenazah, 1 buah kom kecil berisi kapas, kita siapkan 4 kapas kering. Kemudian ada plester, kita bisa menyiapkan plester, kemudian kita potong seperti ini ya. Kemudian ada 1 buah baskom berisi air dan berisi waslap. Kemudian di troli yang kedua, di sini ada celemek, kemudian 1 buah selimut dan 1 buah bengkok untuk tempat sampah sementara. Jadi demikian alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan jenazah. Baik, untuk selanjutnya kita ke tahap orientasi di mana berkomunikasi dengan keluarga pasien untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terakhirnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan akhir. Perawatan jenazah adalah perawatan yang dilakukan oleh perawat setelah kematian klien yang telah dinyatakan meninggal dunia secara medis oleh tim medis. Alat dan bahan yang dipersiapkan untuk perawatan jenazah adalah APD, hand scrub, kupet, nampan, perban atau kasa gulung, gunting perban, plaster, bengkok, baskom, kapas alkohol, kom, ember, bertutup, dan selimut. Adapun prosedur perawatan klien ada 4 tahap, yaitu tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Sekian kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali ya sudah bisa menyimpulkan. Ibu kasih tugas kalian membuat video ya. Jadi buat video rawat jenazah tetapi menggunakan alat-alat yang sederhana saja. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan bermain dan rekreasi ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas dengan materi yang berbeda ya. Kita tutup dengan doa ya. Kembali Mahana, silahkan tutup pembelajaran dengan doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih banyak. Jadi Ibu akhiri dengan selamat siang. Ya, sampai ketemu minggu depan.